Halo Sobat Mencemania, saya Denny Nadalung. Oke, tempat reviewnya berbeda. Ini di meja kantor saya. Jadi ada meja serbaguna, bisa untuk review, bisa untuk bikin joran juga. Dan kali ini saya begitu tertarik dengan salah satu reel bundle DFT. Jadi reel bundle DFT ini akan sangat membingungkan bagi para pembeli. Bahkan saya sendiri yang sangat sering ketemu dengan reel Daido bundle DFT juga sering kebingungan karena begitu banyaknya, yang dimana kadang ngerubah spool dikit namanya beda, ngerubah gear dikit namanya beda, kemudian ngerubah warna sedikit namanya juga jadi beda. Nah, cuman salah satu pembeda terbesar yang di sini saya lihat adalah bahan gear kuningan. Nah, bayangkan untuk harga reel 300.000 Daido berani mengeluarkan material gear dengan bahan kuningan seperti itu, atau yang kita sering sebut dengan bahan brass. Nah, sekarang itu kuningan yang berapa, yang materialnya apa, yang bahan dasarnya apa? Maka pertanyaannya di sana, karena selama ini yang saya tahu justru yang begitu banyak permintaan itu adalah pengguna dan pembeli gitu, dimana dengan harga murah mintanya macam-macam, minta gear kuat lah, minta sistem seal yang bagus lah, minta yang putarannya halus lah, segala macam. Akhirnya mau tidak mau ya produsen reel, salah satunya Daido, akan mengikuti hal tersebut seperti itu, tanpa terkadang kita sadari bahwa seberapapun dan seapapun kualitas material serta teknologinya, kalau sudah di harga 300.000, saya sudah pernah konten dulu, mau cari bagus di mananya seperti itu. Nah, 300.000 ini harga jual Daido 300-400 ribuan lah. Kos pembuatannya berapa? Saya dulu sempat sebutkan juga margin keuntungan gitu. Seandainya 50%, maka kos pembuatan ini hanya 150.000. 150.000 dengan bahan brass yang seperti apa? Seperti itu. Yang jelas kita harus apresiasi dulu, Daido bisa menjadi salah satu yang pertama lah di harga reel 300 ribuan sudah pakai gear brass atau kuningan, karena di sini speknya tertulis dengan jelas ya. Ya, brass drive gear seperti ini. Oke, di sini tertulis dengan jelas. Nah, sekarang sebagai sudut pandang konsumen yang harus kita pikirkan adalah tujuan daripada penggunaan brass itu apa? Pertama, kita mengenal dulu sifat brass atau kuningan. Dia tahan oksidasi, tahan korosi, itu pertama. Kedua, tingkat kekerasannya lebih keras dibandingkan dural dengan zinc misalnya, meskipun yang perlu kita ketahui untuk brass atau kuningan itu sendiri ada level-levelnya. Anda harus tahu dulu di mana brass itu adalah tembaga dan seng, seperti itu, tergantung tingkat campuran daripada persentase si seng tersebut, seperti itu. Jadi yang saya ketahui brass atau kuningan itu adalah perpaduan tembaga dengan seng dengan kadar. Jadi kita harus paham kadar itu kandungan. Sama contohnya emas 22 karat, emas 24 karat, sama juga aluminium juga, misalnya dural juga, misalnya G1 lah, apalah alloy lah. Nah, seperti itu ada kandungan-kandungannya. Nah, di sini di Daido Madzilla ini tidak dijelaskan kandungannya seperti apa. Kalau mencari tujuan daripada putaran halus, saya rasa tidak. Ini putarannya untuk sekelas gear brass nggak halus-halus amat. Bahkan dengan gear zinc yang di 500 ribuan nggak jauh beda seperti itu. Itu pertama, kalau dicari tujuannya untuk cari halusnya. Terus kalau cari kekuatannya, di sini tidak dijelaskan kandungannya berapa persen ya. Seperti itu kandungan sengnya, karena semakin banyak kandungan seng, maka semakin keras pula ini si drive gearnya, seperti itu. Kemudian untuk kategori reel bundle sendiri, ini kan sudah pasti Daido memproduksinya kali banyak. Kalau kali banyak,
anggap saja bikinnya dari gear yang bahannya keras, tentu saja prosesnya akan lama cuttingnya seperti itu. Karena untuk gear dural dan kuningan itu prosesnya di cutting, bukan dicetak blok seperti zinc. Apakah Daido mau produksi reel yang begitu lama, ngasilinnya dikit, jualnya murah? Ya bisa jadi gear brush kuningannya adalah kuningan yang tidak sekeras kuningan-kuningan pada umumnya seperti itu. Toh terbukti dari feeling di sini terasa kasar untuk sebuah reel dengan bahan brush atau kuningan seperti itu. Oke, selanjutnya kalau dilihat ke arah dalam ya tentu saja apalagi yang perlu saya review, saya rasa nggak ada lagi, karena yang namanya reel bundle DFT ya saya rasa bakal sama semua. Kalaupun ada penambahan-penambahan, paling sistem seal-nya yang dimana kita harus apresiasi pada bagian tersebut dengan tujuannya baik kayak gitu. Dikasih seal, dikasih karet ya itu tujuannya baik. Tapi lihat juga materialnya. Rugi juga sistem seal, karet segudang, tapi materialnya juga gampang karatan, gampang korosi. Nanti itu seolah-olah sistem seal ini akan tergantung pada pemiliknya juga. Dikasih sistem seal segudang, pemiliknya nggak pernah ngerawat, nggak pernah nyuci, ya sudah habis kayak gitu. Oke, selanjutnya saya akan buka-buka saja langsung sambil saya nanti bahas sedikit perubahan-perubahan apa, terutama untuk di reel bundle DFT ini, di mana kelas 300 ribuan sudah memberikan sebuah reel dengan model seperti ini. Saya rasa ya akan banyak nilai plusnya seperti itu. Cuman ya kita sebagai konsumen jangan banyak maunya deh gitu loh. Maksud saya terlalu banyak mau tapi tidak melihat latar belakang gitu. Kalau Anda mau banyak mau di harga 3 juta ya silahkan gitu. Kalau Anda banyak mau di harga 300-400 ribu, habislah Anda gitu. Anda akan dibayangin oleh bayang-bayang ilusi itu. Maunya keren tapi dananya tipis gitu. Jadi kalau dengan dana 300 ribu dengan reel yang seperti ini, udahlah, terima kasih sama Daido sudah berusaha memberikan yang terbaik. Tapi percaya sama saya, sebaik-baiknya reel 300 ribu nggak akan lama dia kayak gitu. Kalaupun dipakai mancing 6 bulan aja tanpa kendala, terus Anda mendapatkan setidaknya setengah kintal ikan, ya udah untung banyak lah itu kayak gitu. Jadi jangan neko-neko seperti itu, oke? Jadi jangan terlalu mengagung-agungkan sebuah reel dengan dural lah, dengan brush lah, dengan apalah, sistem seal ini itu. Tapi kalau basicnya sendiri, kita harus tahu diri juga seperti itu, oke? Sekilas saya lihat bagus. Bagus penempatan. Sebentar saya akan bongkarin aja dulu semua. Bagus penempatan. Ini handle-nya kayak gimana dia? Nggak ada koin lagi di sini. Udah pakai dia. Paling permanen ini. Kalau dia nambah bearing lagi di sini, akan ekstra cost lagi. Kita lihat aja. Lalu di kantor saya peralatannya nggak selengkap di DND Fishing, jadi saya pakai alat apa adanya nih. Mudah-mudahan bisa kebuka semua. Untuk di bagian handle nih terlihat seperti pakai bearing deh, terlihat coba. Oh iya pakai bearing. Well, bagus lah. Ntar kalau kenapa-kenapa gantinya juga gampang kalau udah bisa dilepas-lepas gini. Terus ini juga dari Eva. Ringan jadinya. Di sini tadi bagus saya melihat ada sebuah penutup ganda.
Penutup ganda gimana tadi ya? Gini ya. Penutup ganda, jadi selain nutup ini main shaft dengan ini ditutup lagi dengan ini yang di cover lagi dengan ini o-ring seal karet. Penempatannya bagus, cuman yang di sini nggak dilihat ini. Yang di sini nggak dilihat, jadi bagus di bagian depan, kalau bagian belakang nggak bagus buat apa kayak gitu. Jadi orang Bali bilang nyalah ini, nanggung gitu. Tapi ya nggak nyalahin juga, nggak apa namanya, sangat super saya maklumi gitu. Dengan harga 300.000 dikasih begini, udahlah terima kasih banyak lah gitu. Terbuka, oh dia nutup di sini, oke. Nutup di bagian sini, ini kayak ada seal karetnya ya. Enggak juga ya. Ini pakai, oh seharusnya ada jalur on off-nya, cuman on off-nya dibuang. Jadi ini juga menurut saya nyala dan tanggung gitu. Mungkin ini memanfaatkan sisa-sisa body yang sudah pernah ada atau cetakannya sudah ada kayak gitu. Nah, dia cuma ditutup begini. Jadi sebenarnya klik on off yang di sini itu dibuang, ditutup begini aja. Tujuannya baik, cuman ya nanggung gitu loh. Kalau memang mau buat tertutup, tertutup lah. Seperti itu. Tapi tujuannya sudah baik, kita harus apresiasi juga. Supaya sedikit mengurangi celah. Meskipun sebenarnya dengan catatan jika materialnya bagus, adapun reel dengan on off itu nggak masalah. Kalaupun tanpa on off ya akan sedikit lebih baik karena benar-benar menutup jalur masuknya air seperti itu. Jadi simpelnya begitu aja. Jadi jangan serta-merta reel ada on off-nya jelek, bukan. Itu Shimano Biomaster, Stradic FJ itu pakai on off semua, buktinya dia bagus-bagus aja kayak gitu. Jadi jangan antipati dengan yang hal-hal seperti itu sebelum kita pahami secara keseluruhan bagian dalamnya kayak gitu. Oke, ya benar Kuningan. Benar saja Kuningan, saya kira kuningan tulisan saja, nanti saya coret lagi nih. Saya coret lagi nanti di boxnya. Sampai sekarang saya sering disindir-sindir sampai sekarang. Dicoret lagi ya beli gitu. Sama Bang Warjo. Maaf Bang Warjo, saya tidak bermaksud menyerang Daido, tapi itu adalah bukti keberanian saya gitu. Jadi saya tidak tembang pilih. Meskipun saya disupport, meskipun saya diajak, tapi ketika sebuah review yang harus saya tunjukkan ya harus saya tunjukkan. Kalau saya begitu, toh kalaupun akhirnya tidak diajak lagi ya nggak masalah gitu. Saya memang begitu, oke. Karena kewajiban saya menyampaikan segala macam masukan yang perlu, yang saya anggap perlu. Yang baiknya diambil, yang kurang baiknya silahkan dibuang kayak gitu. Oke, di cover lagi dengan semacam ini dari bahan karet sih, dari bahan karet. Artinya benar-benar mengurangi dia, mengurangi menutup, ya kan? Menutup. Cuman kalau dibeginikan, cetek nutupnya pakai mana tadi? Pakai ini. Kemungkinan di o-ringnya ditambah lagi satu sini, maka akan lebih bagus lagi. Itu masukan aja sih. Segini tujuannya sudah bagus. Oke, untuk sekeras reel bundle, saya yes untuk ini. Bearing utamanya juga berbeda, bisa dilihat. Kalau Anda beli reel murah, nah harusnya ini yang begini ini kurang bagus menurut saya. Masih bagusnya yang begini. Tapi ini ada ininya, bagus. Sengaja ditaruh sini supaya kalau diintip di sini terlihat bagus ya kan? Karena ini yang kelihatan, tapi yang di sini justru bearing yang lebih jelek.
Oke, ini kualitasnya lebih jelek daripada yang SS begini. Saya juga pemakai berbagai macam jenis bearing, jadi saya paham. Ini yang SS putih begini biasanya lebih tahan daripada yang begini. Jadi wajar lah kalau dilihat di sini, salah satu trik juga menurut saya. Wah, bagus nih bearingnya gitu. Padahal yang di dalamnya kurang. Sedangkan mekanisme saya rasa sama. Ekstranya adalah ini tadi, ada O-ring, ada ini sebagai penutup celah one way. Tujuannya baik, maksudnya saya paham, saya harus apresiasi. Kemudian ekstra upgrade gear kuningan, nah ini yang perlu saya bahas. Balik lagi ke pembahasan awal, kita harus paham kuningan yang seperti apa. Jangan hanya modal kuningan saja sudah menjadikan reel ini istilahnya kita gelap mata nih menjadi wah, kuningan ini udah pasti bagus, belum tentu. Nah, seperti ini. Apakah kuningannya di kuningan semprot? Ya saya nggak tahu, saya boleh aja bertanya-tanya kayak gitu kan. Saya wajar juga jika bertanya seperti itu. Cuman kan yang tahu nanti Daido. Kalaupun dari Daido ataupun dari pabriknya menyebutkan kuningan ini misalnya, kuningan planet Namek misalnya, atau kuningan apalah itu biasanya sifatnya klaim. Untuk membuktikannya ya kita harus benar-benar tahu pabriknya kayak gitu. Nah, kayak gini. Oke. Kelihatan ya. Dalamnya kayak putih gitu. Cuman ya saya tidak mau berprasangka buruk. Yang jelas tujuannya sudah baik ya. Tujuannya sudah baik. Kalaupun nanti memang faktanya ini sedikit lebih keras daripada ini, daripada zinc, kemudian memiliki keunggulan juga tahan korosi dan oksidasi, maka sebuah gebrakan baru dari Daido yang patut kita apresiasi. Cuman jangan sekalipun kita terbuai, oke, hanya dengan modal kuningan, terus kita menganggap cukup yang seperti ini. Bukan seperti itu mainannya di dalam dunia reel. Yang jelas di kisaran 300.000 dengan dikasih yang begini, saya pastikan ini ya oke lah, tujuannya baik. Cuma nanti kita harus pelajari juga kuningannya yang seperti apa, kemudian susunannya, kandungannya bagaimana, penempatannya bagaimana, tingkat presisi dan halusnya bagaimana. Yang jelas di reel 300.000 Anda jangan terlalu berharap yang muluk-muluk, dikasih yang begini sudah terima kasih. Tapi peribahasa ada harga, ada kualitas, itu selalu berlaku di mana saja. Kemudian kalau masukan buat Daido, hal-hal nanggung tolong jangan aduh nanggung banget gitu loh. Mungkin balik lagi ke budget sih menurut saya. Jadi nggak nyalain juga. Nanggung banget, contoh kayak gini nih, cuman ditutup begini doang. Bikin aja langsung yang cetakan gitu loh, yang tertutup gitu. Bahkan di kelas Osea Hydra pun nutupnya begini gitu. Jadi sekalian saja kalau memang mau yang bagus, karena nanti kedepannya Daido akan menjadi salah satu brand yang bagus seperti itu. Karena yang saya tahu Daido sudah mulai benar-benar mengembangkan sayapnya di dunia reel atau dunia pemancingan lah bisa saya bilang, karena sudah ada laboratoriumnya, ada tempat penelitiannya, ada research developmentnya, ada penelitiannya, pengembangannya dan lain sebagainya. Dan nanti akan menjadikan kualitas dari masa ke masa akan menjadi lebih bagus seperti itu. Jadi sekarang ini adalah sebuah gebrakan baru. Oke, ini sebuah gebrakan baru di mana reel 300.000 sudah kuningan. Ya siapa tahu nanti reel di bawah 1 juta harga 750 gearnya sudah pakai dural sekelas apa, misalnya sekelas Tradic atau sekelas Saragosa. Ada siapa yang tahu seperti itu.
Karena kita juga nggak tahu kan dari produsen Jepang, bisa aja jadi selama ini mereka hanya bermain-main saja gitu loh. Bermain sebenarnya ternyata murah, tapi dijual mahal. Sedangkan dari Cina sekarang sudah bisa yang murah-murah pun bisa mengeluarkan kuningan. Cuman feeling yang saya rasa ini tidak sehalus kuningan pada umumnya yang saya temukan di real apa namanya, real 700.000 misalnya, atau real dengan bahan kuningan di harga 1,5 juta misalnya. Jadi jauh sih ya, nggak nyalain juga, uang ini harganya juga 300, jadi ya kan. Jadi grid geriginya pertemuan dengan pinion gear itu ada bekasnya, menandakan bahwa saya rasa ini tidak sekeras dengan kuningan-kuningan yang beredar di real dengan tingkat kelas ataupun harga yang di atasnya ini. Sedangkan kalau support-support lainnya seperti rotor, saya rasa sudah cukup lah untuk real murah diberikan yang seperti ini. Sudah oke. Di spool ada support bearing, line roller bearing plus bushing. Di sini juga bisa dibuka-buka. Di sini sistem seal ada. Ini dikasih valve saja, mungkin kalau Carbon Tech akan menambah cost, saya sadari. Saya sadari dengan sadar diri. Penambahan O-ring, penutupan jalur on off one way. Saya yes untuk reel ini, tapi ingat harus sadar diri ya. Oke, saya Denny Nadalung, semoga Daido jaya terus. Saya pasti yakin akan selalu memberikan yang terbaik, tapi harus tetap kita review juga supaya keterbukaan antara kita, tidak ada sembunyi-sembunyi. Oh ini bail AC-nya juga kaku, nggak kayak tetangga sebelah itu. Saya pencet pakai jempol aja bengkok, padahal harganya 800 ribuan. Oke, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing Mania semakin mantap.